Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita walaupun belum sempurna, namun kita berusaha untuk mendekati kepada Allah, mencintai Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan kita harus memahami Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Adalah yang maha waspada. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Allah adalah Al-Khabir, artinya dialah zat yang maha mengetahui akan perkara-perkara yang halus. Dia adalah zat yang tidak tersembunyi baginya berita-berita batin, dan tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun di bumi dan langit, dan tidak bergerak sesuatu benda sekecil atom pun di alam semesta ini, dan tidaklah hati bergejolak atau tentram melainkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputinya. Meneladani sifat ini adalah dengan selalu berbuat baik kepada sesamanya, terutama kepada orang tua, guru, dan yang usianya lebih tua dari kita. Bahkan sebaya pun kita harus menghormati. Barang siapa yang membaca Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir sebanyak-banyaknya setiap hari, insya Allah hidupnya akan dilimpahi kemaslahatan. Di samping itu juga ia akan bisa bertemu dengan teman atau saudara yang sudah lama berpisah. Sebelum mengambil tindakan terhadap negeri Saba, Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud untuk menyampaikan suratnya kepada Ratu Saba. Nabi Sulaiman ingin mengetahui dulu informasi yang lengkap dan sikap dari Ratu Saba setelah menerima dan membawa surat darinya. Hikmahnya, ketelitian terhadap sesuatu hal yang sangat diperlukan agar apa yang kita rencanakan atau laksanakan berjalan dengan baik. Telitilah dan waspadalah. Maka itulah Al-Khabir. Mudah-mudahan kita benar-benar ingat pada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha waspada, Al-Khabir. Pagi itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk dengan gagah di singgasananya. Ini berarti ia harus membuka apel upacara pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang termasuk burung-burung. Saat memeriksa semua barisan, Nabi Sulaiman merasakan sesuatu yang ganjil. Kemudian ia berkata keras-keras, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia yang termasuk tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar ia datang padaku dengan alasan yang terang." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu mengetahuinya. Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang meyakinkan. Sesungguhnya aku, hudhud, menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Dan ia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan selalu menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah hingga mereka tidak mendapat petunjuk." Mendengar penjelasan dari hudhud, Nabi Sulaiman sangat senang. "Wahai hudhud, demi Allah, aku akan menaklukkan negeri Saba yang tidak berbakti dan ingkar kepada Tuhan Maha Pencipta.
Mereka adalah kaum sesat yang telah menyembah matahari selain Allah, ujar Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud bertanya, apa yang mesti aku lakukan untuk meluruskan kesesatan mereka? Mendengar laporan hudhud, Nabi Sulaiman berkata, wahai hudhud, sekarang aku akan memberimu amanah. Berangkatlah dan bawalah tulisan itu untuk Ratu Balqis, pemimpin negeri Sabah. Apabila kau melakukan amanah itu, maka aku bebaskan dari segala hukuman. Mendengar perintah Nabi Sulaiman, burung hudhud melesat terbang ke negeri Sabah. Tanpa menemui kesulitan, hudhud akhirnya sampai ke negeri Sabah itu. Akhirnya ia memberikan surat yang ditulis Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mulai membuka surat tersebut yang isinya mengatakan bahwa dirinya dianjurkan untuk tidak bermegah-megahan dalam kekayaannya, karena semua kekayaan di muka bumi ini adalah milik Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saat itu juga jiwa Ratu Balqis bergetar. Setelah membaca isi surat itu, hati Ratu Balqis semakin bingung dan resah. Terlebih ketika ia mengetahui bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang mengagumkan karena memiliki bala tentara yang terdiri atas manusia, jin, dan binatang, serta bisa memindahkan sebuah kerajaan hanya dengan sekejap mata. Hudhud pun terbang kemudian menuju istana Nabi Sulaiman untuk melapor, wahai nabiku, surat itu langsung diterima Ratu Balqis. Sekarang ia sedang menuju ke istana ini. Sebelumnya ia telah menyiapkan hadiah untukmu berupa barang-barang berharga, kata hudhud. Tiba-tiba Nabi Sulaiman berbicara keras, apa yang diberikan Allah kepadaku sesungguhnya lebih baik atas apa yang akan diberikan Ratu Balqis kepadaku. Namun terlepas dari itu, kau telah melaksanakan amanahku dengan baik, maka kau terhindar dari hukuman. Mendengar kata-kata Nabi Sulaiman, hudhud merasa senang. Ya Allah, kau telah memudahkan pekerjaanku dan telah melunakkan hati Sulaiman. Terima kasih ya Allah yang Maha Pengasih, bisik dalam hatinya. Hikmahnya, burung hudhud selalu menjalankan amanah dari Nabi Sulaiman dengan bersungguh-sungguh, karena amanahnya pun ia terhindar dari hukuman yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi sebagai manusia, kita harus menjalankan amanah orang lain yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak menjaga amanah, karena Allah akan memberikan balasan yang setimpal pula. Itulah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.